Nggak body shaming sih, karena kan bukannya kita mantau berat badan orang lain, itu bukan. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Waalaikumsalam sobat warahmatullahi sehat, kita hari wabarakatuh. ini ngobrolnya barengan sama Iva. Nggak pakai Nggak pakai nama, Iva aja. Oh ya, Iva ya, aja. ya, Iva aja ya. Beliau ini, silakan lihat ke kamera ya. Ya. Berikan pose terbaiknya, senyum-senyum nggak apa-apa. Ya, beliau ini adalah seorang widya iswara ahli pertama bernama Iva Karina Permatasari SGZ-MPH. SGZ, bener ya? Betul, SGZ-MPH. Beliau ini kuliah di UGM, S1-nya di UGM, dan jurusannya adalah gizi kesehatan. S2-nya ngambil jurusan kesehatan masyarakat di UGM juga. Oke? Betul ya? betul Gizi sekali. Berarti itu ngebahas tentang makanan terus ya? Iya, Kuliner makanan. gitu ya? Ada sih kulinernya ada, Iya. banyak kayak tentang penyakit gitu juga banyak. Ada juga. Iya, Kalau masuk UGM itu kan agak susah ya katanya. bisa masuk ke gerbangnya gitu kan. Iya, iya. Sesuai judul. Aku manggil Deiva nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Isi piringku. Kenapa sih maksudnya kita harus membahas isi piringku? Kenapa teman-teman itu harus tahu tentang isi piringnya? Nah, coba Nah, sebelum kita lebih lanjut. oke, siap. Kenapa sih harus isi piringku gitu ya? Nanti akan kita kulik lebih dalam lagi sebenarnya. Tapi kalau singkatnya ya, versi singkatnya, kita kan sehari-hari berhadapan dengan piring gitu ya. Kita Nah, sehari-hari pasti makan gitu ya. Nggak mungkin nggak makan kan. Minimal sekali, bagusnya 3 kali sehari. Nah, eh, makanan yang kita makan sehari-hari itu ya, itu bisa jadi eh, sumber gizi ya yang memang kita butuhkan. Tapi bisa juga menjadi bumerang buat kita kalau memang porsinya, isinya itu nggak sesuai sama kebutuhan kita. Nanti itu yang bisa menyebabkan berbagai macam penyakit yang sekarang makin banyak nih di kita, di lingkungan kita, keluarga kita kayak gitu. Nah, sekarang kalau boleh tahu nih, pasti boleh tahu ya, orang kita lagi podcast. Oke, sekarang gini, zaman dulu kan kita udah dapat informasi tuh waktu zaman aku SD ya. Mungkin aku SD, kamu belum lahir ya. Bisa jadi. Belum bisa jadi ya. Ya maksudnya zaman dulu lah. Iya, Kita dulu kan zaman dulu. mengenal ada macam-macam lah gitu. Ada istilah 4 sehat 5 sempurna dan lain sebagainya. Nah, sekarang kalau misalnya kita bicara soal pola makan yang sehat, pasti kan biasanya ada standarnya. Bisa nggak ceritain tentang standar pola makan sehat? Oke, jadi tadi sudah disebutkan ya sama Pak Diki ya. Dulu waktu saya SD sama waktu SD Sama, juga kenalnya sama. 4 sehat 5 sempurna. Itu memang konsep yang disusun ya oleh ahli gizi dulu waktu dulu tahun 1950-an lah judulnya. Itu memang 4 sehat 5 sempurna. Jadi yang kita tahu harus ada makanan pokok, harus ada lauk pauk, ada buah, ada sayur, dan itu kan 4 ya. Yang sempurnanya itu dilengkapi dengan susu gitu ya. Dilengkapi, disempurnakan dengan susu. Tapi semakin kesini semakin banyak penelitian, semakin banyak kita menemukan penyakit-penyakit yang bersumber dari makanan gitu, penyakit tidak menular ya kebanyakan ya. Dan itu tuh membuat kajian lagi, sebenarnya pedoman gizi seimbang atau kita tuh harus makannya seperti apa sih, gampangnya kayak gitu ya. Itu harusnya seperti apa? Apakah masih 4 sehat 5 sempurna? Apakah itu masih relevan? Nah, pada akhirnya dikembangkan pedoman gizi seimbang yang baru, dan memang diberikan tagline-nya itu isi piringku. Jadi harapannya itu memang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita kan sehari-hari mengisi piring ibaratnya ya buat kita makan gitu. Nah, Iya. sekarang detailnya isi piringku tuh gimana? Maksudnya apa?
piring, sendok, garpu. Betul. Nah, nanti boleh ya, nanti gambarnya ditayangkan Oh, ya siap di siap siap. videonya, nanti akan Oke muncul oke oke. seperti ini ya teman-teman ya, isi Nah, piringnya. Jadi isi piringnya tadi yang seperti disampaikan, piringnya itu didampingi dengan sendok dan garpu contohnya itu ya, tapi sebenarnya sih makan bisa pakai alat makan apa aja ya, yang nyamannya. Nah, isi piring itu, gampangnya dibagi 2 dulu nih, yang kanan dan yang kiri. Yang kanan itu warnanya hijau-hijau ya, isinya sayur dan buah, berarti gampang ya kalau kita lagi mau ngambil makan. Piring kita tuh separuh isinya harus sayur dan buah. Jadi hmm, sepertiganya itu buah, 2/3-nya sayur. Jadi sayurnya lebih banyak daripada buah. Itu oke. kalau sayur dan buah bisa macam-macam lah ya. Pasti sudah banyak tahu buah berbagai macam, warnanya macam-macam dan memang baiknya setiap hari dikombinasikan. Jangan tiap hari makannya wortel terus sayurnya gitu. Nggak dibarengi dengan sayuran hijau dan lain-lain. Buah juga sama, jangan pisang terus ya Kayak kondangan ya, kondangan iya, isinya pisang. pisang dikombinasikan dengan jeruk atau duku atau apa yang mudah aja didapatkan di kehidupan kita sehari-hari. Itu setengah piring yang pertama. Nah, kalau setengah piring yang kedua itu, warnanya ungu dan coklat ya. Berarti 2/3-nya yang lebih banyak itu makanan pokok seperti nasi, mie, kentang, umbi-umbian, roti, itu bisa divariasikan juga, nggak mesti nasi terus nggak apa-apa, Hmm, variasi itu, sangat dianjurkan gitu ya. Lalu sepertiganya itu adalah, lauk pauk ya, ini kombinasi antara lauk hewani dan lauk nabati. Seperti itu, lauk hewani kalau kita kenal ayam, hmm, ikan, daging-dagingan, dan lain-lain. Dan lauk nabati itu kacang-kacangan, tahu, tempe, seperti itu. iya. Nah, tapi sebenarnya, aku ada pertanyaan. Eee, Lebih bagus mana, kalau hewaninya itu antara ikan sama ayam? Sama aja apa enggak sih sebenarnya? Sebenarnya tergantung sama, kebutuhan kita. Kalau kita orang dewasa sehat gitu ya, Heeh, biasanya memang sebenarnya bagusnya kombinasi. Karena kan ada beberapa, kalau di lauk-lauk ini kan isinya protein ya, di mhm, situ ada namanya asam amino dan itu tuh, isinya asam aminonya ayam sama ikan, berbagai jenis ikan tuh bisa beda-beda gitu dan, mmm, ada zat gizi lain yang berbeda, jadi memang bagusnya dikombinasikan karena, tubuh kita tuh butuh semuanya ibaratnya gitu dan oke, kita nggak bisa dapat semuanya hanya dari satu sumber. Tapi kalau kita punya kondisi penyakit tertentu, misalnya kita punya kolesterol tinggi mhm, atau, kebutuhan lainnya ya, kondisi lainnya, itu baiknya memang memperbanyak ikan. Karena lemaknya lebih banyak lemak sehatnya daripada ayam. Ataupun misal, mungkin nggak bisa sering itu makan ikan gitu, kita mhm. bisa, makan ayam tapi, bagiannya yang nggak banyak lemaknya gitu, yang jangan makan kulitnya, terus, milihnya potongan yang dada daripada yang paha gitu, karena dada lebih sedikit lemaknya daripada paha, Ah, gitu. I see I see. Soalnya kan kayak kita yang punya anak di rumah, kan ada anak-anak tuh yang nggak doyan ayam, doyannya ikan atau sebaliknya gitu. Nanti mungkin bisa, kita pakai beberapa trik nih, misalnya ayamnya dijadiin, rolade, nugget, dan lain-lain, kayak Ah, gitu, iya tapi yang iya olahan iya. sendiri, Benar benar benar. gitu. Oh iya, bukan yang fast food ya maksudnya? Iya, bukan yang fast food, bukan yang junk food, gitu. Oke. Oke, sekarang ceritanya kita udah ngisi piring nih, ceritanya sesuai sama standar isi piringku gitu ya. Nah, terus berarti apakah sudah dianggap kita tuh sudah, sudah seimbang gizinya full atau masih ada tambahan lagi misalnya jus Oke oke, atau apa pertanyaan gitu kan? pertanyaan yang sangat bagus ini. Jadi, kalau piringnya nih udah lengkap nih, udah penuh Lengkap, gitu ya, udah sesuai tuh udah sama gambar tadi. sesuai ya, Ya, separuh sayur buah, separuh, lauk pauk dan makanan pokok. Nah, mhm. ternyata nggak cuman itu Pak Diki. Jadi kita harus lengkapi dengan ada pelengkapnya, 5 pelengkapnya. Yang pertama sebelum makan kita harus cuci tangan pakai sabun. Oh Ini iya. ini sederhana Iya tapi iya kadang iya iya terlewatkan iya gitu iya. ya. Kita Oke mah oke ya oke udah oke. makan-makan aja gitu, Iya iya tapi itu iya. harus cuci tangan pakai sabun, supaya makanan yang udah bergizi itu nanti kalau kita nggak cuci tangan bisa jadi masih ada bakteri yang masuk lalu malah jadi sakit buat kita Oke. gitu. Itu pertama. Dan yang kedua adalah, kalau makan nggak minum seret dong. Mhm. Nah ya jadi pastinya harus ada minum, tapi minumnya air putih minimal kebutuhannya ya, yang cukup itu 8 gelas per hari pada umumnya, Oke. seperti itu. Nah,
Lalu ini ada kaitannya nih sama yang berikutnya, yaitu kita harus membatasi gula, garam, dan lemak. Tadi misalnya kalau, Pak Diki makan siang minumnya biasanya apa? Makan siang aku biasa air putih sih. Air putih, mantap. Kadang-kadang kan ada yang suka pesennya es teh. Oh iya. Es tehnya biasanya gulanya udah 2 sendok makan sendiri, padahal batasan gula itu adalah 4 sendok makan setiap harinya, dan itu Jadi maksimal 4 sendok 4 makan. sendok makan. 4 sendok Nggak bisa makan. dinego. Nggak bisa Nggak dinego, bisa. apalagi yang punya penyakit tertentu kayak diabetes itu udah beda lagi Iya, aturannya oke, ya. oke. Tuh, kalau untuk dewasa umum yang ya kondisi kita pada umumnya gitulah Mhm. ya, yang sehat pada umumnya itu 4 sendok makan per hari, dan itu pun misalnya kita udah minum es teh 2 gelas, 1 gelas ya, biasanya itu, kalau di abang-abang tuh ya kadang-kadang tuh 2 sendok makan gula udah gitu munjung gitu sendok makannya, jadi nggak yang Hmm. terepes gitu ya. Nah itu bisa jadi lebih banyak kan, itu pun dari 1 gelas es teh aja nih, udah separuh tuh dari kebutuhan kita sehari. Apalagi kalau misalnya kita makan yang manis, nah itu kan gulanya kadang nggak ketaker gitu ya, makanya itu Mhm. yang harus diperhatikan. Itu batasi gula, itu 4 sendok makan, setiap harinya. Terus yang kedua itu adalah garam. Garam itu batasnya 1 sendok teh per harinya. 1 sendok Teh teh per per hari. harinya. Nah, bingung Sedikit kan, ya? garam gimana ya Terus cara kalau yang masak itu ngebatasinnya? Nah, iya. kalau yang masak, nah itu tuh bisa kita akalin. Jadi itu garam itu 1 sendok teh itu, jadi garam tuh isinya natrium, Pak, namanya. Natrium Mhm. itu yang, kalau kebanyakan ya ini singkatnya aja ya, Mhm, simpelnya itu kalau mhm. kebanyakan bisa bikin tensinya naik. Oke. Itu. Jadi, kalau yang hipertensi itu harus, membatasi garam dan, permicinan kayak Nah, iya, iya, gitu. orang enak Terus sekali itu nih. terus ada lagi natrium itu adanya di makanan olahan, makanan yang, berpengawet. Pengawet itu kan isinya natrium juga ya kebanyakan. Jadi memang makanan pengawet seperti apa ya, eee, kayak nugget, sosis, kornet, makanan kalengan itu banyak natriumnya. Jadi itu juga harus dibatasi gitu. Oke. Tuh, dan yang terakhir adalah lemak. Nah, kalau lemak ini berarti kita harus membatasi gorengan, terus makanan bersantan. Kalaupun mau pakai santan bisa pakai santan yang cair gitu ya Hmm. opsinya, atau banyaklah opsi-opsi lain untuk menggantikan, santan dan gorengan gitu deh. Oh, Nah, itu yang ketiga ya, pelengkap yang iya. ketiga. Nah, terus, kita udah makan, kita udah cuci cuci tangan dulu, kita udah Mhm, makan, kita udah minum nih, dan mhm. kita membatasi gula, garam, dan lemak. Nah, kita juga harus ikuti, kalau udah ada input berarti harus ada Output. output. Nah, Ya, output-nya itu melalui aktivitas fisik. olahraga. Betul, Hmm. olahraga. Bisa yang kalau kaum mager nih, bisa yang sederhana Kaum mager dulu. kenapa begini? Saya, Oh, kaum mager nih, kaum kaum mager mager. yang berusaha beraktivitas fisik Iya, ya. iya, iya. Bisa Ini dengan apa, jalan generasi kaki. kaum rebahan ya? Kaum Kaum rebahan rebahan. kaum rebahan ujung-ujungnya jadi remaja jompo. Hmm. Nah, supaya tidak jadi remaja jompo gitu ya, kita harus beraktivitas fisik minimal 30 menit sehari. Tuh Hmm, bisa 30 menit minimal iya, sehari. sehari. Itu bisa kita jalan kaki yang sederhana dulu aja, jalan Kardio-kardio kaki, ringan ya ya. mau senam nyari di YouTube yang gampang sambil duduk itu juga bisa kalau kita, baru mulai gitu ya, baru mau mulai berolahraga atau beraktivitas fisik gitu ya. Kalau peregangan itu termasuk Peregangan bisa jadi pemicu sih, Pak. Jadi misalnya, bisa kita mulai kayak minimal semenit aja dulu, kalau nggak punya waktu 30 menit, 1 menit aja dulu mulai, mhm, nanti lama-lama bisa bertahap meningkat 5 iya, iya. menit, 10 menit. Yang penting yang Harapannya gitu paling ya. ya yang paling susah adalah memulai Iya, itu, Pak, Karena biasanya. kan yang para kaum rebahan ini kan biasanya mereka malas gerak. Tapi karena di kantor kita itu punya standar memang harus peregangan 2 kali sehari kan, jadi mereka kan dipaksa bergerak tuh. Bergerak. Nah, cuma harapannya itu cukup gitu loh buat ya minimal dapat apa tadi, sebagai pemicu ya? Pemicu. Jadi apa ya, motivasi, "Oh ternyata saya bisa kok Oh iya, peregangan." tinggal diterusin Nanti di ditingkatin intensitasnya atau naik ditambah sepeda gitu ya durasinya. mungkin ya, Iya, naik dengan sepeda, berenang, nge-gym mungkin. nge-gym, ya itu kalau yang udah sangat terbiasa Oh, gitu. oke, oke, siap, Tuh siap, yang siap. keempat dan yang terakhir adalah, pantau berat badan dan, kesehatan kita lah secara umum Iya, gitu. itu nggak body shaming nanti? Nggak body shaming sih, karena kan bukannya kita mantau berat badan orang lain, itu bukan, kita mantau berat badan Oh kita iya, 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 sendiri oke, 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 oke. gitu. Siap, Itu siap, siap. deh, itu Oke, 5 pelengkapnya, 5 Pak. pelengkap. Mantap ya. Nah sekarang, Deiva gini, tips-tipsnya gimana? Biar kita bisa lebih mudah menerapkan isi piring.
Oke, jadi beberapa tipsnya ya, silahkan nanti disesuaikan sama kondisi masing-masing karena pasti beda-beda kan. Yang pertama itu adalah, eee, lebih sering masak sendiri sih supaya lebih terkontrol yang pertama untuk pengeluaran. Biasanya ini bisa beda-beda sih, ada yang lebih murah beli, ada Mhm. yang, lebih murah masak sendiri kalau ternyata di rumah banyak orang gitu ya, ada keluarga dan lain-lain. Tapi kalau yang sendiri mungkin kerasa lebih mahal nih kalau masak sendiri atau bisa juga misalnya masak buat seharian, itu juga bisa opsinya. Nah, eee, kalau misalnya pun beli, sebenarnya, kayak yang murah aja ya di warteg itu kan banyak pilihan tuh, bisa banyak sayur, banyak lauk pauk, kayak gitu. Itu juga bisa dipilih gitu, Mhm. asalkan kita tahu porsinya tadi ya, porsinya tadi harus seberapa, dan itu bisa menjadi alternatif kalau lagi males masak ataupun merasa lebih murah beli di luar, asalkan itu bukan junk food gitu ya, bukan Mhm. junk food dan warteg kan bukan junk food ya, itu masakan rumahan lah ibaratnya gitu ya, ibaratnya kita dimasakin sama orang lain gitu Ah, ya. iya, oke. Itu. Terus yang kedua itu kita harus tadi berkaitan ya sama junk food ya, kita milih, bahan makanan yang segar, kalau istilahnya sekarang tuh real food. Real food, Ya, jadi makanan beneran gitu ya, kalau terjemahan oke. literalnya gitu ya. Real food, bahan makanan yang segar. Jadi kalau sekarang kan banyak misalnya bekal buat anak, belinya yang gampang aja deh, nugget Nugget, tinggal oh iya, digoreng, oh, terus telur ditambah kornet dan biar ada tambahan iya, rasa-rasanya feeling guilty, gitu. feeling guilty. Nggak apa-apa, kan awal dari perubahan itu Iya, adalah kita menyadari kita tuh seperti apa sih gitu. Nah itu, jadi kita memilih bahan-bahan makanan yang segar daripada, makanan olahan ataupun kalengan. mmm, Karena selain itu pertama tadi banyak pengawetnya, banyak natrium ya, jadi itu mhm, bisa meningkatkan, tensi dan lain-lain kayak ah, gitu. oke. Tuh, Oke, oke. Berarti sebenarnya kalau misalnya kita mau hidup sehat patokannya tinggal ke isi piringku aja ya? Kan, betul. ini menarik sekali nih. Oke, oke, oke kalau begitu. Sekarang, kita sudah sampai ke penghujung ceritanya, Deiva. Ya. Deiva gimana kalau Deiva memberikan closing statement? Langsung aja kan itu. Oke ya sobat sehat ya, dengarkan, disimak, dan dilaksanakan. Oke silakan. Oke, jadi sobat sehat supaya kita sehat ya, kan kita manggilnya sobat sehat nih dengan harapan para sobat yang menonton itu juga sehat gitu kan ya Pak. Hmm, Nah, jadi supaya kita tetap sehat, kita harus menjaga salah satunya adalah pola makan. Nah, sudah ada panduan bagaimana sih pola makan yang sehat itu, yaitu dengan isi piringku. Silahkan sobat sehat bisa mengikuti dengan berbagai macam makanan ya yang sobat sehat sukai dan sobat sehat bisa akses dengan mudah gitu ya, sesuai dengan, pedoman-pedoman yang sudah ada. Nah, juga jangan lupa dilengkapi dengan, 5 ya, pelengkapnya ada 5. Pertama, sobat sehat sebelum makan harus cuci tangan dengan sabun, lalu, batasi, gula, garam, dan lemak, dan juga pastinya habis makan seret kan, pasti minum air. Nah, cukupnya adalah 8 gelas sehari. Lalu sobat sehat juga memantau berat badan, dan yang terakhir adalah kalau ada input harus ada output, berarti harus ada aktivitas fisik minimal 30 menit dalam sehari. Mungkin itu, closing statement-nya Pak Diki? ya luar biasa itu tepat sekali tuh. Tinggal kita laksanakan bersama-sama ya. Oke sobat sehat semua, akhirnya nggak kerasa kita udah sampai di penghujung acara podcast. Jadi untuk selanjutnya nanti kami harapkan kalian bergabung kembali di episode podcast selanjutnya di sini ya. Kalau begitu Deiva, terima kasih sudah mau diundang di tengah kesibukan Anda ya pada saat ini. Nanti siang juga ada sibuk lagi ya? Oh, iya. Iya. Baiklah. Iya, jadi beliau sibuk sekali nih. Jadi kita harus curi-curi waktunya. Nah, sobat sehat semua, nanti kita akan ada episode-episode selanjutnya. Kami semua tunggu sobat sehat untuk menyaksikan di kursi yang sama, di sudut yang sama, dengan penuh seksama nontonnya. Oke ya, sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.